Ini sudah terbukti bahwa ada badan-badan usaha milik negara disubsidi oleh badan usaha milik daerah. Dalam konteks SOP perbankan juga ini terindikasi, saya kalau ngomong kasar ini permufakatan jahat. Udah dia dapat bunganya itu murah, benar nggak? Terus aset sebagai penjaminnya pun tidak sehat. Terus bisnisnya pun tidak bagus. Jadi yang kita review adalah ini pasti ada permainan. Jadi 3,5 T itu hampir dipastikan nggak akan terbayar. Saya sih percayanya begitu. Oke. Manajemen Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (BJB) sedang berkeluh kesah, Pak. 9 BUMN di bawah kepemimpinan Bapak itu memiliki kewajiban lebih dari 3,5 triliun, Pak. Dengan tingkat bunga berjalan aneh, Pak. Apa itu? 0% nggak sampai 3%, Pak. Kita berjumpa kembali dalam edisi hari ini dan saya Maulana Estarto di Ruang Bicara. Untuk Anda yang terus menikmati siaran-siaran kami baik di platform radio, kemudian platform audio, dan juga di video. Edisi kali ini seperti yang disampaikan bahwa kami akan berbincangkan atau mendiskusikan mengenai apa yang disampaikan dalam rapat di Komisi 6 DPR RI soal ada indikasi BUMN yang berhutang kepada bank daerah. Ini memang logikanya agak terbalik ya. Jadi BUMN itu seharusnya mensupport daerah untuk melakukan percepatan pembangunan. Jadi nanti kita akan bahas lebih jauh dan tentu komentar-komentar Anda yang sudah Anda sampaikan di edisi sebelumnya atau beberapa kali kami sampaikan bahwa kami akan menghadirkan perbincangan ini. Nanti kita akan coba konfirmasi ke narasumber saya di edisi kali ini. Saya hari ini sudah bersama dengan anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Gerindra, Pak Mulyadi, dan juga bersama saya adalah, saya bingung mengenalkannya. Beliau tuh lebih terkenal sebagai di luar jabatannya saat ini. Tapi saya sampaikan aja jabatannya, Komisaris Utama Bank atau BJB. Siap. Mas Bosman Mardigo dan juga Pak Mulyadi. Terima kasih Mas Wawi sudah hadir bersama saya di edisi kali ini. Siap. Tapi saya ingin konfirmasi kali ini tuh memang biasanya Mas Wawi yang mengkonfirmasi banyak hal ya. Tapi hari ini beliau harus konfirmasi karena apa yang ingin kita diskusikan tuh ada hubungannya dengan lembaga yang sedang Mas Wawi pimpin, yaitu BJB. Tapi ingin saya ke Pak Mul dulu sebenarnya. Kayaknya Pak Mul tuh yang agak keras menyampaikan hal ini di rapat dengan Menteri BUMN pada saat itu, Pak Erick Thohir, soal ada 9 BUMN yang berhutang ke BJB itu. Sehingga muncul logika publik, masa siapa benar? Masa iya BUMN ngutangnya ke bank daerah itu gimana konfirmasinya sejauh ini sebenarnya Pak Mul? Iya, jadi terima kasih Pak Maulana, Pak Wawi, selamat siang Pak. Jadi sebenarnya berawal dari saya di periode sebelumnya di anggota Banggar mengingatkan kepada pemerintah pada saat proyek-proyek pemerintah masuk ke wilayah, tolong juga bank milik pemerintah daerah dilibatkan ya. Konteksnya apa? Karena mereka memiliki tugas bagaimana mereka harus memberikan kontribusi terbaik juga buat masyarakat di wilayah. Nah, melibatkan bank daerah dalam konteks secara profesional dan tentu sesuai dengan core bisnisnya. Nah, namun kemudian pada saat saya masuk di Komisi 6 bermitra dengan Kementerian BUMN, saya klarifikasi nih, ini bukan mensinyalir, ini sudah terbukti bahwa ada badan-badan usaha milik negara disubsidi oleh badan usaha milik daerah. Kenapa? Ya kan BJB itu kan milik Provinsi Jawa Barat ya. Tapi saya sebagai representasi masyarakat di wilayah Jawa Barat punya concern khusus bagaimana kewajiban badan usaha milik negara ini harus menjawab ya terkait kewajiban tersebut. Kenapa? Karena kan ada hal yang buat saya aneh. Pertama, bank milik daerah seperti mensubsidi badan usaha milik negara. Jadi adanya mensubsidikan hanya gitu. Iya kan? Iya benar. Kenapa ada bahasa subsidi? Karena secara komersialnya aneh. Saya diskusi itu katanya ada yang 0% per tahun, bunga tertundanya 3%, ada 3% per tahun, bunga tertundanya 2%. Itu kan secara komersial aneh buat saya. Apalagi kemudian pada saat
video ini dikonsumsi oleh masyarakat Jawa Barat, mereka malah curhat. Saya aja hutang sedikit pakai jaminan ditagih-tagih, bunganya nggak ketulungan katanya kan. Jadi kan kita punya beban moral. Ini berapa utangnya, Pak? Total tuh sudah lebih dari 3,5 triliun. 3,5 T. Tapi clearnya mungkin nanti silahkan menyampaikan ke manajemen. Tapi kan itu uang masyarakat Jawa Barat. Iya. Pinjamkan ke badan usaha milik negara. Yang belum lagi waktu di Banggar kita selalu berdebat lama gara-gara misalnya bagaimana negara harus selalu hampir setiap tahun menyetorkan PME, pendapatan modal negara. Iya. Ternyata di daerah pun dihajar juga, kan tidak fair. Artinya apa? Ini dari sisi ya manajemen BJB yang lamanya kan harusnya ada menghitung faktor resiko, kehati-hatian dan segala macam. Tapi kemudian dari sisi badan usaha milik negaranya juga kan harusnya fair juga. Ini kan bank daerah seperti tadi Bang Maulana sampaikan, harusnya kan memberdayakan wilayah, bahkan membebani wilayah itu. Tapi gini, ketemu nggak alasannya kenapa kakaknya tadi minjam ke adiknya itu? Nah itu harus dikonfirmasi ke manajemennya Pak. Tapi saya menyoroti itu aja Pak, bagaimana prosesnya, bagaimana mengambil keputusannya, dan bagaimana pola penyelesaiannya. Tapi itu nggak wajar ya Pak? Buat saya nggak wajar Pak. Nggak wajar ya? Secara komersial nggak mungkin Pak. Masyarakat yang awam saja ngomong kok saya kalau pinjam. Kan kalau saya ngomong sama anggota DPR RI harusnya secara regulasi konstitusi wajar nggak itu Pak? Nggak wajar, dan saya kira ya? sistem dalam konteks SOP perbankan juga ini terindikasi, saya kalau ngomong kasar nih permufakatan jahat. Tapi enaknya Mas Wowi disampaikan periode sebelumnya. Berarti kan bukan periode Mas Wowi. Tapi ketemu nggak Mas? Memang ada tuh pinjaman itu? Kita kan pertama kali waktu kita mau serah terima apapun itu, kita nggak mau cuci piring pesta orang. Ya. Udah pasti. Udah bener pasti. nggak? Pak Prabowo aja nggak mau cuci piringnya Pak Mulyono kok, bener nggak? Ya. Tapi sekarang dia nanggung sih. Saya nggak komen. Saya nggak komen, biarin aja mau ya. Itu teritori gue. Teritori. Nah, Ya. sekarang kita kena karmanya nih. Kita mulai ditugaskan untuk mencuci piring dulu. Pestanya rezim lama gitu ya. Nah, tentunya kita lagi klarifikasi ada banyak hal. Dan yang memang Picasso belen gitu ya. Ini kan bener-bener nyebelin banget. Validasi legitimasi BJB. komisaris kalau BJB Picasso dulu dia. Karena bener-bener udah di atas sebel gitu ya, bener kan? Nih, bayangin. Udah dia dapat bunganya itu murah, bener nggak? Terus aset sebagai penjaminnya pun tidak sehat. Oh iya, Bisa dikatakan hampir tidak ada jaminan yang sehat gitu ya, yang bagus. Terus bisnisnya pun tidak bagus. Itu jadi ini kayak ngasih aja. Jadi kita waktu mau nagih ini, kalau ke perusahaan yang 9 udah pasti nggak bayar deh mah kita. Itu loh yang kita lihat. Jadi yang kita review adalah ini pasti ada permainan. Jadi 3,5 T itu hampir dipastikan nggak akan terbayar. Saya sih percayanya begitu. Oke. Dan ini yang menanggung kan rakyat Jabar. Benar nggak? Yang harusnya kalau itu keuntungan dari dividen tadi untuk Jabar bisa mengunduh jaringan kereta api. Contoh ini ya, ini misinya Pak Gubernur. Waktu kita diskusi ada yang luar biasa. Jadi di Jawa Barat itu kos logistik dan distribusi itu 23%. Di China tuh 6% loh. Jauhnya. Bayangin, jadi harga mahal itu terhadap produk atau produk kita mau dikirim keluar Jawa Barat atau ke sesama Jawa Barat mau dibelanja itu 23% adalah biaya distribusi dan logistik. Nah, kita mau menurunkan menjadi 10%. Di nasional itu 23-26%. Kita mau turunin. Ini salah satu provinsi yang pertama kali mikirin itu. Nah, tentunya yang paling murah biayanya adalah kereta api. Ya, Oke. Kita menganggarkan kereta api itu ada 11 jalur. Jadi kalau nih Bandung ya, Bandung ke Sukabumi itu cuma 90 kilo, 100 kilo deh. Yeah. Tapi sekarang kalau mau ke Sukabumi naik kereta api itu ke Bogor dulu, ke Bekasi dulu, ke Jakarta, ke Bogor, baru ke Sukabumi. Ke Manggarai. Ke Manggarai ya, baru Gitu. Ke Bogor, baru ke Sukabumi. Jadi 3 kali dong. Iya, padahal Bandung Sukabumi langsung aja. Bandung Bogor, Langsung bisa. Bandung Cirebon. Sekarang ke Bekasi dulu baru ke Cirebon. Bandung misalnya Pangandaran gitu ya. Yeah.
ini mau dan ternyata di zaman Belanda udah ada. Oh, roadmap-nya udah ada. Bukan keretanya udah ada. Oh, udah ada. Cuman sekarang ketutupan rumah sama seperti kali-kali yang kita tuh hitung berapa? 7.000 rumah. Betul. Dan kalau kita ada 4 triliun. Kalau kemarin sampah diangkut kali sama Pak KDM. Sekarang akan menyangkut. Ya. Nah, kalau rumah kan susah ngangkutnya. Oh, kita kasih 20 juta minggir. Oh, iya, Oh, itu bedanya KDM. 20 juta. Ada 7.000 rumah. Iya. Kalau dihitung-hitung itu cuma 4 triliun. Dan itu udah langsung menjadikan kereta api Itu udah jadi. jalan. Ya tinggal bongkar rodang, itunya udah ada, bener nggak? Artinya 4 triliun tuh udah operasional ya? Udah bisa ada. Oke. Nah, udah reaktivasi. udah reaktivasi. Bayangin, misalnya pembiayaan tersebut salah satunya BJB. Lah kalau duitnya nyangkut, udah nggak produktif nyangkut, tidak memberikan manfaat buat rakyat Jabar, bener nggak? Ya. Jelas balik kan. Nggak jelas balik lagi. Malah beliau tadi bilang Pak Mul, dia mas secara pribadi Mas Wowi bilang nggak akan balik nih barang. Iya. Nah, boleh dong protes rakyat Jabar bahwa itu bisa nurunin harga barang, bisa menguntungkan banyak pihak, bisa benefit dan menghidupkan ini. Nyangkut sih di BUMN Iya. yang tidak amanah, tidak balik dan lain sebagainya. Jadi ini bukan mancing rakyat Jabar untuk protes ya, tapi kita mau mengedukasi. Jangan sampai itu terjadi lagi. Kalau di kita. kepancing kan bukan salah kita. Enggak, tapi niat kita nggak mancing. Niat kita Kalau kita kepancing bukan salah kita. transparansi. Membuka fakta. Membuka fakta. Iya, Kita nggak nambah, nggak ngurangi. Nah, kita harapkan ke depan ini adalah kesadaran dari Menek BUMN tentunya, benar nggak? Karena beliau kan berakhlak baik. Ya. Kan namanya juga berakhlak. Tagline-nya berakhlak. Berakhlak. Ya. Nah, akhlaknya itu kita buktikan dengan tepati aja kewajibannya. Tapi gini, tadi indikasinya bilang kayaknya ada main-main tuh. Gimana pas di review? Ini Mainnya saya gimana perlu klarifikasi sama Akang Mul. Jadi kan protesnya apa? Menyatakannya di depan Pak Erik, Pak Menteri BUMN. Menteri BUMN. Gimana reaksinya? Ya, yang saya lihat beliau secara gestur tengok kiri tengok kanan. Artinya apa itu? Saya melihat sinyalemen bahwa beliau sepertinya tidak tahu. Oh ya. Kacau dong. Berarti anak buahnya melakukan sesuatu tanpa koordinasi dia. Artinya di bawahnya itu mungkin karena terlalu banyak BUMN, kemudian improvisasinya lambat respon di pusat, mungkin dia improvisasi sendiri. Walaupun akhirnya Tapi gini, kalau mau minjam modal atau minjam uang ke lembaga lain, memang nggak perlu lewat menteri, Pak Mul. Nah, secara prosedural itu di internal mereka, Pak. Tapi kan kalau misalnya transaksi-transaksi apalagi yang sifatnya material, dalam konteks undang-undang perseroan pun pemegang saham itu harus tahu, Pak. Nah, maka saya kira kalaupun misalnya ini sudah terjadi, terpenting pertama ada itikat baik lah ya dari BUMN dalam hal ini. Kemudian untuk membuktikan bahwa proses itu betul, ya saya kira audit investigasi saja, Pak, sekalian. Jangan-jangan juga dana yang diserap atau diterima bukan untuk proyek yang seharusnya penugasan pemerintah misalnya. Kenapa? Karena yang saya tahu, saya di Badan Anggaran, PMN itu untuk membiayai BUMN untuk menjalankan penugasan-penugasan pemerintah. Harusnya sudah. Dan kenapa minta lagi di bawah gitu? Nah, saya kira itu yang harus menjadi concern terutama stakeholder di Jawa Barat, dan hari ini pemegang saham Provinsi Jawa Barat, tolong itu diatensi. Saya sebagai wakil masyarakat Jawa Barat siap mengadvokasi bahkan memediasi supaya ini bisa ada kecepatan. Kenapa? Sampai saya menyampaikan materi itu di ruang rapat, sampai hari ini saya tidak pernah dikontak oleh, ya mohon maaf, dari Kementerian BUMN untuk memfollow up penyelesaian ini. Tapi dari BJB dikontak. Kalau Di BJB, luar komisaris utama. ya artinya gini, kalau BJB itu konteksnya saya mungkin diskusinya melalui teman-teman praksi Gerindra di Jawa Barat, Pak, yang bermitra dengan BUMD itu. Ya. Jadi kita punya kepentingan untuk mengawal aset-aset Pemprov yang berhubungan atau ada dinamika lah dengan pusat. Maka kita koordinasi lintas praksi saja, antar praksi, Pak, itu. Oke, itu Mas Bowi. Jadi responnya tuh tengok kiri tengok kanan, dan Pak Mul bilang kemungkinan Mr. ET nggak tahu tuh. Gimana dong? Kayaknya tahu ah. Saya asumsi yang kedua nih. Gimana, Kalau dia gimana? tidak tahu, dia bukan pemimpin yang baik. Atau dia mencari, harusnya tahu. Menurut saya. Oke, kita berasumsi dia tidak tahu, ini improvisasi di bawah. Nah, ya jujur, mungkin saya setuju dengan kamu tadi. Ya, kita independent audit aja deh. Bener nggak untuk kasus ini? Ya kan? Dan abis itu di blow. Jadi sekarang ini KDM punya program apa-apa itu dibuka, anggaran dibuka, pekerjaannya dibuka. Nah ini mungkin saya dalam hal ini minta izin Kang Wul tentunya akan membuka begini dan mentransparankan aja udah.
Benar. Wajar Pak. BJB itu TBK loh. Iya betul. Jadi kita punya kewajiban untuk mendisclose semua apa yang Mentransparankan ya, benar, semua orang harus tahu. Rasanya itu ya stepnya mungkin ya, supaya ini menjadi kepedulian semuanya. Karena kalau saya sih dibandingin proyeknya KDM lagi bangun ini, ini seksian ini bener daripada duitnya mati. Ya, tapi gini, artinya itu asumsi pertama kalau dia nggak tahu. Asumsi kedua kalau Mas Bobi bilang tahu, lah mungkin nggak tahu, itu logikanya di mana? Kalau tahu lebih gampang, mengauditnya langsung itu menjadi kita melakukan social pressure kan. Ya. Harusnya itu lebih cepat. Tapi kan tadi Pak Bobi bilang bahwa sebenarnya secara gestur nggak tahu tuh, tapi secara regulasi pemegang saham tahu dong. Pemegang saham tuh Menteri BUMN ya? Iya, pemerintah yang diwakili Pemerintah oleh Menteri BUMN. Harusnya tahu dong ya. Setidak-tidaknya dia tidak tahu pada saat hari H, tapi pada saat dia di rapat, di audit, di laporan dia tahu. Ini dari mana nih, bener nggak? Iya. Iya, kalau transaksi material selalu harus ada proses persetujuan memegang saham. Secara Ini jangan-jangan transaksinya bukan material, transaksi lagi. Iya, tidak material pun kalau misalnya di Jawa Barat itu jangan salah loh, 3,5 triliun itu bisa jadi APBD 1 tahun kota atau kabupaten di Jawa Barat. Oh iya, Oh iya benar ya. Itu material buat kita loh. Jadi jangan dianggap sepele. Kenapa saya menyuarakan itu, Pak? Jadi kalau misalnya Kota Bogor berapa sih APBD-nya? Misalnya katakan 3 triliun loh. 1 tahun kewajiban itu harusnya diselesaikan gitu. Tapi gini Pak Mul, artinya gini, audit independen bisa dilakukan ya. Harus. Tapi gini, mekanisme politik bisa menyelesaikan itu, Pak. Bisa, Pak. Jadi dalam konteks aktivitasnya mungkin. Karena kan yang melibatkan dua hal nih, Ya. melibatkan BJB sebagai BUMD dan BUMN. BUMN itu kan mitranya ada di DPR RI itu. Jadi begini barangkali. Ini secara teknis saja mungkin, Pak. Ya. Jadi podcast kita ini terdengar oleh masyarakat. Masyarakat keberatan. Lalu fraksi Gerindra di provinsi yang bermitra dengan BUMD mengundang manajemen BUMD dalam hal ini BJB meminta klarifikasi. Pada saat clear klarifikasi itu membuktikan betul bahwa dananya nyangkut di BUMN, maka fraksi bersurat Pak kepada komisi terkait di DPR RI. Nah, saya sebagai wakil jabat siap mengawal itu Pak untuk kembali menyuarakan dan memfasilitasi bahkan memediasi. Harus ada action plan bagaimana penyelesaian dan settlement dari kewajiban itu. Nah, maka dasar politiknya itu, pemikiran politiknya itu Pak. Jadi aspirasi dari katakanlah masyarakat didengar oleh teman-teman fraksi atau komisi yang bermitra dengan BUMD, kemudian diminta klarifikasi manajemen BJB-nya, lalu dibuat kesimpulan untuk kemudian bersurat kepada komisi terkait di DPR RI, Pak. Oh, koneksinya begitu ya? Ya, Tapi podcast kita bisa jadi alasan nggak? bisa jadi alasan dan Bapak mewakili masyarakat. Oh gitu ya? Akhirnya saya sebagai jurnalis berbuat baik. Apalagi Pak Maulana pemegang saham BJB juga kan? Oh iya benar. Saham BPK loh, punya hak itu. Bisa. Benar juga ya kan. Tapi itu bisa dilakukan. Jadi koneksinya laporannya dari DPRD meminta komisi bersangkutan, Ya, harusnya komisinya Pak Mul di Komisi 6 untuk melakukan penyelesaian kewajiban tersebut. apa tagihan. Bisa menagih Bisa dong. gitu ya. Bisa. Tapi kalaupun misalnya ini izin sharing ya, Ya. saya kan juga Yang harus sharing kita di sini. saya dengar juga nih curhatnya Pak Gubernur sekarang yang bagaimana beliau harus menyelesaikan cicilan kewajiban PEN. Ya kan? Oh iya. Program ekonomi nasional itu Pak, penyelamatan ekonomi nasional yang konon dipergunakan. Oh Aljabar tuh ya. Ya macam-macam kan Pak. Iya. Itu salah kan, satunya Aljabar. Nah, itu kan nilai 3 triliun kalau tidak salah. Nah, iya. bicara saja dengan pemerintah pusat, set up aja lah. Kalau lu nggak mau bayar, utang kita lunas gitu aja, Pak. Menarik. Bisa, Pak. Kita, Sekian mana? nah kalau itu gimana? itu mungkin tata kelola negara ya menyelesaikan ini teritorinya para politikus dan pejabat gitu ya. Kalau dari kami dari sisi BJB adalah kami satu tidak ingin terulang lagi peristiwa seperti ini, gitu ya. Jadi kami lagi melakukan internal audit. Kalau tadi kan eksternal audit untuk mengaudit ini. Sekarang Internal kita buat audit. internal audit. Kenapa hal ini mesti terjadi? Karena kalau kita misalnya menghitung resiko, kan ada resiko bisnis, resiko likuiditas. Gara-gara memberikan kredit yang tidak amanah ini, kita punya masalah di resiko likuiditas. Dan seharusnya resiko politik BJB itu biasanya adalah pengaruhnya di gubernurnya, karena gubernur itu pemegang pengendali, ya kan. Nah, yang lalu itu terlalu cawe-cawe ke dalam.
Kalau yang ini benar-benar nggak mau nyentuh. Saya klarifikasi. Yang lalu itu apa? Gubernurnya berarti? Gubernurnya Nggak, pemegang saham BJB itu gubernur ya? pemegang saham pengendalinya kan perintahnya Gubernur ya? gubernur. Oke. Yang lalu itu artinya ya tidak melulu RK ya. Iya. Ada banyak kan yang lalu itu. Nggak klarifikasi. Itu pada saat kapan tuh pinjamnya? Audit. Nah, kita nggak bisa jawab sekarang. Iya. Oke, apakah itu zamannya? Yang lalu pokoknya. Yang lalu, ya kan kita masih menggunakan kata yang lalu. Oke. Gitu. Oke. Nah, Aman jadi nggak ya? Hah? Aman. karena yang lalu, benar nggak? Kita juga belum tahu kapan. Nah, jadi kita juga ingin ini semua jujur kok, ingin semua terbuka. Jadi kalau memang ini 7 tahun yang lalu, oh berarti yang ini, benar nggak? Kalau ini 4 tahun yang lalu, berarti yang ini gitu ya. Nah, ini kita harus melakukan internal audit karena gini, karena ini benar banyak hal yang dilanggar sebenarnya. Ya. Kepatuhannya dilanggar, terus apa namanya, dia lihat Manajemen resiko. manajemennya risiko ini banyak yang dilanggar berarti. Dan bank itu menarik, bank itu kalau melakukan kesalahan tidak mungkin single person, Itu nggak mungkin. pasti sistemik. Sistemik dia. Maksudnya ada atasan bawahan yang approve, yang jaga, yang kiri, yang kanan gitu kan. Nah, ini akan membuat bagi kita supaya ini tidak terjadi lagi kejadian seperti ini. Ini kan angkanya luar biasa besar. Ya. Bahwa misalnya kepala cabang kalau nggak salah itu 40 miliar. Ini sampai 3,5 T itu artinya sampai komut yang dulu pun harusnya bertanggung jawab nih. Gitu loh. Dan iya kan? Itu Iya, karena dia ya komisi auditnya, komisi apa? Harusnya dia mengawasi lah. Semua yang mengawasi, yang melakukan audit ini. dan Nah, sebagainya gitu ya. kita harus tetap lakukan. Sekali lagi itu demi apa? Demi transparansi, demi lebih baik ke depannya, Ya. dan demi warga Jabar. Jadi kita internal lakukan, ya eksternal kita lakukan ini. Terus diumumkan, ini sekarang nih modelnya KDM, umumin gitu. Iya betul. Malah sama KDM tuh enak Pak Bol. Jadi kalau wartawan sebagian orang protes lah karena gaya beliau gitu ya. Tapi secara pribadi atau secara kelembagaan kami nggak protes karena menarik juga kalau sama KDM tuh kalau Pak mau minta statement apa tinggal di Instagram orang gitu. Jadi artinya memang apapun bisa disampaikan secara terbuka gitu. Itu menarik ya kalau kita bicara soal itu. Tapi gini, tapi Pak Bol ketahuan nggak sebenarnya berapa lama Pak itu proses berlangsung? Iya Pak, untuk kepastiannya saya kira penuhi saja tadi SOP untuk mengaudit. Jika ada indikasi temuan-temuan kan jadi jelas Pak tanggal. Kreditnya berapa lama Pak ya dibayar? Iya, Pak. Kalau diaudit kan akan ketahuan mulai dari Tapi kapan. Pak Bol belum punya info ya? Iya, tapi confirm bahwa BUMN itu punya kewajiban lebih dari 3,5 triliun dengan tingkat suku bunga yang tidak normal, irasional buat saya untuk komersial. Itu confirm betul Pak. Tapi gini Pak, apa yang bisa memaksa peristiwa itu bisa terjadi ya? Kondisinya bagaimana tuh? Pertanyaan bagus. Kok bisa ya? Kok bisa Pak? Iya, itu tadi Pak. Karena bank itu kan paling rigid Pak. Rigid dan punya SOP sendiri kan. Betul. Maka saya mengindikasi tadi Pak, kalimat yang tadi yang saya sembunyikan. Indikasi ada permufakatan jahat saja. Ya, antara para penerima dan pemberi lah. Ya, maksudnya siapa saja pihak Siapa yang saja ada perantara. yang memungkinkan untuk kita bicara mekanisme bank ya, Ya. Pak Sowi ya. Kita nggak bicara curiga sama orang nih Pak. Tapi kira-kira apa kok bisa terjadi dan kira-kira pihak apa saja yang atau pihak mana saja yang paling punya akses untuk bisa melakukan itu tuh Pak Mau? Jadi ini kalau dalam konteks aktivitas ini adalah penyalahgunaan kewenangan Pak. Lalu siapa yang bisa membuat kewenangan? Dia manajemen Pak. Lalu manajemen kenapa menyelewengkan kekuasaan ya untuk hal-hal yang non prosedural dan seterusnya. Maka jawabannya audit ya. Kita juga tidak bisa memponis mereka pada bukti dan seterusnya Pak. Siapa saja yang terlibat tadi Pak? Indikasinya adalah dari internal manajemennya dan para peminjamnya Pak. Ya. Nah itu harus clear. Apalagi tadi Peminjamnya jelas ya BUMN 9 BUMN. 9 BUMN. Itu BUMN top Pak. Ada yang top Pak, saya karena diamanati jangan dibuka dulu gitu. Iya, nggak apa-apa. Tapi saya ingin tahu top atau nggak top aja. Top ya. Ada yang top kan. Dan saya nggak berpikir segede itu kok bisa pinjam dan bunganya tidak normal buat saya. Gitu kan. Artinya kan ya harus di riset manajemen dan tata kelola manajemen. Kita kan ada beban bunga tuh misalnya gini. Misalnya kita akan naruh duit 1 miliar dapat bunga 5%. Iya. Berarti kan 5% ini bagi Akang adalah plus, bagi bank adalah beban. Liabilities kan. Nah, kita ngeredit ini 8, kita untung 3. Betul kan? Iya. Ini ngasihnya 1. Ini aja udah rugi.
buat operasional. Buat operasional udah rugi gitu loh. Kok bisa? Itu ya itu kita Pengalaman Mas Owi, kok bisa itu ya? Ada nggak pengalaman yang apa kondisi yang memungkinkan itu bisa terjadi? harusnya nggak ada. Harusnya itu tuh impossible gitu. Kalau dia masih kasih 5 terus kita nggak untung nggak apa-apa, bener nggak? Kan kita bisa jadi di divisi treasury itu di perbankan itu kita menghitung bahwa ini ada bunga murah. Misalnya ada orang yang naruh di saving atau buat ATM itu kan bunganya bunganya murah. Terus ada deposito terus di rata-rata 3 misalnya gitu. Berarti kalau minjem ditambah ongkos ini kita ya minimum 6 deh gitu misalnya. Jadi kalau 1 atau 0 itu nggak mungkin. Jadi begitu ini bisa terjadi. Berarti kan orang treasury-nya kena, bener nggak? Orang kepatuhannya kena, Iya betul. Giresi kena. Karena apa namanya nggak prosedural sama sekali, untung ruginya bingung juga gimana. Berarti direksi seenggaknya kan nggak mungkin Semua dia terlibat tidak meeting. Nah itu tapi kan itu sistemik tadi. itu kalau dari dari seharusnya. Tapi sekali lagi kita nggak bisa nuduh. Oh ya, kita nggak akan duduk karena internal kan ada audit ya. Audit tapi kan tadi. tentu orang melakukan komparasi dong. Yes. Ini kan bank punya sistem. Sekelas BJB yang sebesar itu, BJB itu kan salah satu yang terbesar bank daerah terbesar, mungkin terbesar di Indonesia. BJB itu juara 1 Liga 2 di perbankan. Dan juara 2-nya jauh. Ya kalau udah juara 1 Liga 2 promosi Liga 1 dong. Itu rencana kita. Ke depan kita mau main di Liga 1. Tapi harus beres-beres dulu. Harus ini nggak mungkin. Ya artinya ada kondisi yang tadi itu Pak Bol. Itu kan orang akan baca dari orang perbankan, pasti akan jadi analisis orang. Secara perbankan ini nggak mungkin, tapi ini terjadi berarti ada sesuatu yang memang memaksa itu kan gitu, bisa terjadi dan karena faktanya kan terjadi gitu. Dan belum lagi BJB ini perusahaan publik, artinya pemegang sahamnya lebih dari 300 pihak, ke samping yang naik di Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham minoritas saja harus diproteksi Pak. Dan mereka berhak mempertanyakan ini. Nah kalau misalnya manajemen lama kemudian dipertanyakan, maka dia punya kewajiban untuk follow up misalnya dari dengan rekomendasi audit independen tadi. Oke, baik, kita break dulu. Nanti kita balik lagi. Masih banyak yang ingin kita tanyakan, termasuk tadi yang main Liga 1. Promosi Liga 1. Harus main. Kalau udah juara 1 tuh nggak perlu pay off. Harusnya main Liga 1. Promosi terus, Pak. Ya, berarti kan kalau belum naik berarti harus nunggu apa yang ngelola liganya di sini ada Tom. Nanti kita balik lagi. Tetap bersama kami. Ini baru enak. Bentar Mi. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja. Lepaskan tenang. Masuk gol! Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopinya perbedaan. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Tapi, jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita. Baik, kita kembali lagi di perbincangan kita di edisi hari ini. Tadi kita sudah sampai mana, Pak? Liga 1 ya? Liga. Belum gulir pada Liga 1-nya Piala Presiden yang baru kulir. Tapi ketua panitianya sama, bukannya Pak Bor. Oh ya, Rohi. Sama juga ya. Sama. Tapi oke lah kalau kita main itu ya. Tapi Pak Bor, memungkinkan jangan-jangan itu sebenarnya pintu masuk aja Pak Bor. Kasus 9 BUMN yang berutang ke BJB.
Mungkin ada kasus lain kali. Oh iya, saya akan ngikuti juga Pak Kan dinamika. tadi Mas Boy itu clear sebenarnya. Ini supaya nggak terulang lagi nih. Karena ini bahaya nih, terulang-ulang dengan sebagai juara 1 di bank daerah gitu ya, harusnya profitnya gede. Kalau digandolin terus kayak gini, ya nggak gede-gede juga. Tapi jangan-jangan ada kasus lain tuh. Iya, banyak lah saya dengar Pak, makanya saya harus konfirmasi juga nih. Apalagi pas kasus Ritek terangkat Pak, ternyata konon BJB juga memberikan kredit line lebih dari 500 miliar yang lebih parah tanpa agunan Pak, iya kan? Oh ya? Iya kayak Oh, kalau yang tadi masih ada agunannya. itu juga. Walaupun agunannya nggak sehat ya. Nah, agunan nggak sehat, proyeknya nggak sehat juga kan? Ya, sebenarnya nggak sehat. Kalau ini, Ya saya dengar gitu Pak, tidak ada agunan. Gitu, nilainya 550 miliar kan dikomplain oleh masyarakat Jawa Barat. Mereka harus berjibaku gitu, mengikuti prosedur jaminan tingkat suku bunga yang komersial dan seterusnya. Sementara ada perusahaan besar di luar Jawa Barat pula mendapatkan kredit line 500 miliar lebih tanpa agunan dan nggak tahu juga tuh bunganya seperti apa. Nah, kayak gini saya kira harus diapet. Karena itu tapi gini, ini tuh masuk kejahatan kerak putih nggak sih? Yang gini-gini? Iya, saya kira payung hukum yang seperti ini sudah jelas Pak. Kenapa? Kita juga harus mempertanyakan terkait pengawasan dari Bank Indonesia ya. Kenapa ini bisa terjadi? Yang saya tahu kan regulasi sangat ketat kan Pak. Iya. Mereka Abang itu ketat banget. iya, mereka harus lapor setiap bulan gitu kan tentang kondisi keuangan dan seterusnya, dan banyak variabel dan instrumen-instrumennya untuk menjaga keberlangsungan bank. Tapi kok bisa terjadi juga gitu? Kita kan jadi was-was, apalagi tingkat kepercayaan kan. Ya tadi Pak, bank itu kan bisnis kepercayaan. Bagaimana masyarakat Jawa Barat menyimpan uang ya, sementara dikelola dengan tidak amanah, hilang kepercayaan kan bahaya juga kata. Kasihan masyarakat. Gitu. Tapi gini, kalau dengan BJB saja bisa terjadi, memungkinkan juga untuk bank daerah lain dong. Memungkinkan lah Pak. Saya kira ini harus menjadi pelajaran untuk siapapun, terutama yang berbisnis di dunia perbankan, untuk lebih berhati-hati. Dan saya kira regulasi sudah sangat ketat, tapi masih juga bisa dicebol. Atau mungkin hati-hati juga untuk bisnis negara dong, Betul lah, BUMN. betul lah. Termasuk tadi Pak, kalau perbankan kan di bawah pengawasan Bank Indonesia Pak. Ya. Saya, Terus BUMN yang minjem-minjem ini padahal ada PMN, berarti kan nggak sehat juga mereka harus minjem. jadi saya juga sedih Pak, di Komisi 6 ini kan saya belum setahun Pak, tapi menjadi tempat curhat. Siapa aja, subkontraktor yang tidak dibayar, vendor yang tidak dibayar, mereka dikejar-kejar oleh perbankannya gitu kan, dengan denda dan suku bunga yang tinggi. Saya lihat perbankannya juga plat merah. Ada yang mohon maaf nih Pak, ada yang sampai bunuh diri segala macam itu. Vendor Pak, vendor, subkontraktor, itu BUMN yang notabene mendapatkan PMN dan harusnya untung gitu, ya kan? Konteksnya apa? Penugasan kan Pak. Jadi harusnya untung atau harusnya tidak ada hutang. Harusnya tidak ada hutang, Karena dapat PMN kan? PMN. Ya berarti di tengah ada yang pesta dong. Kalau bahas iya, makanya saya Harusnya untung, harusnya nggak hutang, negara kasih, Terus vendor harusnya terbayar. vendor semua. terbayar, tengah ini sama nih Pak? iya, makanya saya bicara dalam konteks sudahlah, saya amankan wilayah Jawa Barat dulu gitu, jangan sampai Jawa Barat tidak ada kejelasan juga untuk mendapatkan haknya Pak. Di tengah-tengah Jawa Baratnya ada juga, Pak? Iya, indikasinya Bapak bisa lihat berita lah. Udah Jateng, Jatim semuanya dapat musibah. Gitu kan, masa gitu. Gimana Sobi? Ini supaya nggak terulang. Apalagi mau mainnya gede tadi. Seritek benar juga. Jadi 550 M ya? itu hampir semua bank daerah juga ikut dimakan sama dia. Dan itu saya juga mengagumi. Jadi gini, Nggak gue mikir. kadang-kadang kok bisa dia nipu orang gitu ya. Dan Iya, itu. Benar-benar. Baik, Kenapa dia kenapa? bisa... kan dia udah tahu bahwa perusahaan ini tidak gini loh. Nggak mungkin waktu dia buat proposal perusahaannya bagus terus dan benar-benar bagus. Kalau dia udah minjemnya berlapis itu udah pasti udah tanda-tanda. Terus dia tega ya meminjam sampai hampir 1 T kali, karena bank-bank lain juga bank Iya. DKI kena, bank ini kena, bank Jateng. Terus kayak gitu aja gitu. Nggak punya hati. Saya bingung sama orang itu tega. Nah yang kedua yang saya bingung, kok BJB yang dulu bisa memberikan juga gitu loh. Lu main pasti di tengahnya, bener nggak? Iya. Pasti ada yang benefit. Nah sekarang sih kita tahu kejaksaan apa? Ya sekarang KPK ya. Siapa yang ini? Ya KPK. KPK yang sudah turun kan dan dicurigai beberapa
Sudah mulai disebut sih beberapa pihak yang terus katanya undang dipanggil itu. sebelumnya, terus kalau nggak salah satunya ini juga yang Dirut itu sudah tersangka sih Pak ya. terus nggak, yang lainnya juga akan sudah. Nah, Oh, kan Dirut, akan nih siapa nih? nah itu setelah Dirut ini pasti ada pressure, bener nggak? Iya ya, di atasnya. Entah atasnya atau bawahnya gitu aja kan? Iya, tapi yang mungkin yang mempressure Dirut di atas Dirut toh. Ya mudah-mudahan nggak jauh, nggak supaya lagi. supaya Dirut bisa memenuhi ekspektasi pressure, maka dia pressure bawahnya. Itu makanya kan, Kan gitu ya. bawahnya juga pasti ada yang di pressure nih sama dia. Yang udah tersangka Dirut, Pak. Dirut saya dengar. Di atasnya belum nih. Harus ditelusuri lebih. Yang katanya udah mau dipanggil itu Iya, itu untuk pendalaman. pendalaman. Atau saksi kan, atau saksi. Saksi dulu ya. Dan saran saya Bukan hari Jumat ya? buka aja semuanya. Enggak, bukan hari Jumat ya? Atau Jumat serba ya dengar. KPK biasanya itu hari Jumat biasanya kan gitu. Keramat ya. Oke, kita harapannya sama Mas Wowi itu harapan optimis tuh, karena artinya bahwa mau nggak mau dia harus cuci piring, tapi cuci piring ini artinya cepet-cepet deh bersih-bersih cuci piringnya biar kita bisa moving forward lah, bisa maju gitu. Kira-kira gini Mas Wowi, kalau kita mau maju, Anda punya timeline berapa lama bisa menyelesaikan kasus beginian sehingga 3T kayak 3,5T atau mungkin more dari 3,5T bisa dibangun, karena tadi saya cuma lebih punya mimpi yang tadi yang rel kereta api dan lain-lain, apalagi ada 9 ruas tol yang juga akan dibangun oleh Ya. Pak KDM kan kalau nggak salah di Jawa Barat. Jadi kita tahu bahwa seharusnya ya BJP itu dan juga bank daerah lain itu easy business. Ya. Maksudnya karena marketnya captive, pegawai Pemda, ASN dan segala macam Anggota DPRD. anggota DPRD dan lain sebagainya itu adalah sudah market captive, Ya. gitu ya. Jadi yang fixed income, guru lah segala macam lah itu market captive. Digaji lewat dari situ, Ya. pinjaman dari situ, dipotong dari situ, jadi captive. Nah, kita bisa mencontoh bahwa ini seharusnya dan rakyat Jabar harusnya sangat-sangat bisa mendapatkan manfaatnya. Ya. Tahun ini BJB ya kemarin alhamdulillah dapat 1,2 triliun, tapi 5 tahun terakhir itu turun. Oh, trennya turun. Profitnya turun. Oh, oke. Profitnya turun terus gitu ya. Semenjak dipinjam itu. Ya lebih banyak lagi faktor ya, bener lah. Nah, padahal kalau kita mengacu dengan duit 250 triliun dana pihak ketiga, terus dapatnya cuma 1,2, itu sebenarnya mismanagement sebenarnya. Kalau belajar dari BRI dengan 1.000 triliun profitnya 50T gitu kan, harusnya ya kita 45T harusnya. Nah, kita bisa mengambil contoh misalnya Bank DKI yang asetnya cuma sepertiga dari BJB udah hampir 800 miliar, 770 kalau nggak salah. Berarti kan lebih bagus ya. Nah, Bank Bali yang hanya 50 triliun untungnya 1,2 triliun. Lebih hebat lagi dong. Gitu. Artinya kita harus bisa untung 4 triliun nih. Ya. Jadi saya menyatakan bahwa 4 triliun itu autopilot. Nggak perlu ngapa-ngapain tuh ya. Alias bosman cuma zikir doang. Itu 4T itu ya. Itu 4T gitu loh. Oke. Asal jangan kenapa turun, karena dicawe-cawe gitu loh. Dan ini kelebihannya KDM, dia bilang gua nggak akan cawe-cawe karena AdSense gue cukup kok gitu. Iya. Ya, tapi selain KDM, yang lain memungkinkan cawe-cawe nggak? KDM-nya nggak mungkin. Nggak, karena dia Secara sistem mungkin nggak? pemegang saham pengendali mutlak. Jadi aman. Gubernur ya? Gubernur Jabar ya tentunya dalam Iya, Gubernur Jabar itu pemegang saham. pemegang saham pengendali. Yang kedua Kuncinya kan di situ kan? ya, kalau dia utama karena dia 39% kan. Iya. Artinya kalau pun orang mau cawe-cawe harus lewat pengendali utama. Betul. Nah, saya bicara mekanisme ya. Betul. Saya nggak tunjuk orang nih. Benar. Apapun yang mau cawe-cawe dari luar harus lewat pengendali utama, yaitu gubernur. Betul. Kan tinggal dilihat gubernurnya siapa. Betul. Oh, sekarang nggak? Kalau sekarang AdSense saya udah kelebihan. Iya, janji jalan gitu kan. Kalau ADM kan bilang gitu, pokoknya sekarang mau buka aja. Mau ditanya dari mana biayain ini? Dari YouTube, dari AdSense. Kan dia buka. Memang segitu. Kalau diprediksi Google sih sebulan bisa 2,5 M tuh. Cukup lah Pak ya, kalau Pak Gubernur untuk dari AdSense aja. Ya itu makanya dia bagi berapapun ya itu maksudnya di tangan dia. Nggak- Artinya untuk menyelesaikan 3,5 itu tadi gimana caranya sekarang? Nah, kalau itu menurut saya
itu memang kebijakan politik ya. Kalau di kita nggak akan terjadi sekali, nggak akan, saya garansi nggak akan ada lagi BUMN atau Pak Erik akan bilang akan menekan atau dan antara sih nggak mungkin, duitnya banyak ya. Pamul yang tahu tuh. Ini udah pasti nggak akan terjadi lagi. Jadi kalau ini nggak terjadi lagi, autopilot, warga Jabar akan mendapatkan manfaatnya. Baru kita melakukan yang agresif. Agresif itu adalah kita harus dapetin dana-dana seperti tadi kembali seperti semula, terus kita benerin. Udah dibenerin ini udah pasti autopilot semua. Nah, kita habis itu push gimana caranya supaya kita bisa main di Liga 1. Ya, main di Liga 1 itu kira-kira semua syarat terpenuhi belum? Saat ini yang harus main di Liga 1 itu adalah SDM-nya dan infrastrukturnya. Jadi SDM-nya BJB harus kita naikin. Kemudian kita berharap sistem digital, karena untuk naik ke atas itu harus digital. Nah, ini yang akan BJB fokuskan. Jadi dengan digitalnya saat ini ya, yang jadi masalah jujur aja. Misalnya ASN gajinya 5 juta gitu. Gajinya di BJB. Tapi bisa diambil, taruh di Bank Himbara yang lain atau BCA. Karena fungsi-fungsinya mau QRIS-nya mau itu lebih mudah di sana. Ini yang belum kita upgrade. Begitu kita upgrade nggak bakal keluar. Dan itu akan mendapat soal teknologi kan soal mudah sebenarnya. Sangat mudah. Makanya ini memang belum dipegang. Oh, itu memang belum dipegang. Jadi room to grow-nya masih besar sekali. Karena kalau lihat bank-bank negara itu kayaknya memang percepatannya di situ tuh. Betul. Aplikasinya saling perang antar bank BUMN kan. Betul. Menawarkan platform yang macam-macam gitu. Jadi cita-cita kita ya Himbara nomor 5, benar nggak? Oh iya, kan ada 4 sekarang ya. Kita berarti ada Danantara dong. Kenapa? Masuk Danantara. Beda, kalau Perusda kayaknya tidak masuk, undang-undangnya berbeda. Karena Perusda masih ada Menteri Dalam Negerinya, betul ya? Masih ada. Kalau itu kan kementeriannya BUMN. Ini ada kementerian yang lain ya, nomenklatur yang lain yang harus di ini. Dan DPRD-nya ya ini juga ke DPRD gitu kan. Iya. Jadi beda ininya. Tapi bersaing boleh lah. Bersaing boleh. Nah, bersaingnya itu bukan BJB dengan Danantara, tapi Danantara harus punya. Iya, maksud saya gitu. Danantara Jabar misalnya gitu ya. Kan bisa menyajikan kan? Iya. Kan gitu ya. Bisa Pak Mun? Mungkin. Jadi mungkin kebijakan presiden bentuk badan pengelola investasi di pusat itu bisa di copy paste di wilayah selama wilayah menerapkan tata kelola BUMD-nya maksimal Pak dengan segala potensial. Kan berarti kan keuntungan juga bisa dikelola dengan Danantara versi wilayah. Operasi Merah Putih bisa Pak. Oh iya, itu kan untuk wilayah apa yang hukumnya buat Pak. Ini nggak buat, bisa dong dibikin kuat. Saya yakin, makanya saya kira gini, saya harus clear Kak. Kebocoran ya selama ini ya terjadi dan terekspos itu harus diselesaikan. Artinya apa? Kita sudah bisa mengidentifikasi pintu-pintu bocor tadi. Nah, dengan tim Dream, saya pikir ini the Dream Team Pak ya. Ini dengan pengalamannya, dengan jam terbangnya dan kompetensinya, saya kira saya optimis ya. Sebagai warga Jawa Barat, kita ketikkan harapan besar kepada manajemen baru ini, tolong BJB-nya dijaga dan dikembangkan. Enggak menunggu hasil audit. Iya, ya itu paralel aja Pak. Jadi saya kira aktivitas organisasi itu kan pengembangan, optimalisasi dan pembenahan. Nah, pembenahannya jalankan, optimalisasinya maksimalkan, pengembangan seperti tadi ya, harus belanja IT segala macam, itu jalankan. Ya, harusnya gitu. Harapan besar kami dan kami optimis lah. Dan audit harus jalan dong ya. Harus jalan Pak. Nunggu surat dong. Komisi Hitam nunggu surat. Komisi surat nunggu surat kan. Saya harap justru direspon dulu oleh praksi atau komisi yang bermitra dengan BUMD. Itu menjadi keputusan politik kemudian bersurat lah. Bersurat ke Komisi 6. Komisi 6 udah siap. Oh, saya yang tampung dan saya akan sampaikan ke teman-teman pimpinan dan supaya nanti Pak ET kalau ditanya jangan lihat kiri kanan lagi. Dan ini penting, RRI ini sebenarnya tool bagi saya, dari kamu juga, untuk masyarakat itu memberikan kontribusinya dengan komen, dengan nge-share. Iya, betul. Ya, ini di-cut kalau perlu sama dia terus dibagi-bagi sama yang lain gitu. Karena ini ketransparansi dan people pressure itu, karena saat ini kayaknya no viral no justice. Betul. Harus bikin viral loh. Kita harus bikin viral ini. Ya. Kalau nggak BJB deh, lomba best cut viral.
Ya kan? Boleh diusulkan. Talk show ini diviralkan, dikasih komen. Bagian ini komennya apa gitu. Bisa Pak Komut ya? Bisa, yang paling itu tinggi kita kasih hadiah. Iya dong. Benar Pak Komut. Kita kasih hadiahnya tabungan tapi ya. Iya dong. Tabungan dong. Masa Bang BJB Yang diambil kalau dia sudah tamat SMA, misalnya kayak gitu, bener nggak? Betul. Iya kan, boleh aja untuk biaya kuliah atau tamat SMA. Jangan ini, jangan sepeda, jangan. Jangan, udah. Sepeda udah lewat masanya, sepeda udah lewat. Sekarang ditabung. Baik, terima kasih banyak Pak Mul. Mas Wawi, terima kasih banyak sudah bersama kami. Jadi tarik Wawi tadi kata Pak Mul, jadi kalau Anda sebagai warga Jawa Barat pengen BJB main di Liga 1, bukan Persib, kalau Persib juara Liga 1. BJB di Liga 1 tuh harus peduli gitu. Jadi Anda share, Anda potong, Anda komen, Anda berikan masukan untuk manajemen, karena sekali lagi ini uang Anda nih, uang warga Jawa Barat yang ditanamkan di BJB. Ini 1,2 T keuntungan dan 5 tahun turun, harusnya kalau nggak ngapa-ngapain aja kata Mas Wowi tadi bisa untung 4-5 T itu sebuah keniscayaan gitu ya. Sampai kita nunggu hasil auditnya, karena memang sekali lagi hasil audit penting sekali untuk membuka siapa yang coba main-main di sini, karena semua prosesnya nggak normal. Kita akhiri, saya Maulana Isnarto, sampai jumpa.